Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Oke, di sini Miss Sari akan membuat video tentang perbandingan present continuous tense ya, dan perbandingannya dengan simple present tense. Oke, di sini ada present continuous tense. Dan simple present tense. Untuk simple present tense kemarin sudah kita bahas ya, tapi nanti kita akan mencoba untuk membahasnya sedikit untuk membandingkannya dengan present continuous tense. Sebelumnya saya minta maaf kalau dalam video ini nanti masih banyak kekurangan, karena di sini nanti saya membuatnya cukup sederhana saja, jadi biar tidak usah terlalu diberi banyak hiasan gitu ya, biar kita tetap fokus ke pelajaran. Oke, kita langsung ke part 1, yaitu tentang present continuous tense. Saya harap sebelum kalian menyimak video ini, kalian sudah membaca materi ini minggu kemarin ya, minggu sebelumnya, karena ini materinya sudah saya share sebelum video ini dibuat. Oke, untuk present continuous tense, fungsi, karena kenapa kita membahas fungsi di sini? Karena dalam mempelajari tenses, yaitu tenses itu apa sih? Tenses itu bagaimana kita membuat sebuah kalimat yang pasti itu nanti sangat berguna ketika kita menulis ataupun mengucapkan, berhubungan sekali dengan penggunaan verb. Verb itu apa? Verb itu adalah kata kerja. Lah, kenapa? Karena dalam penggunaan verb itu nanti kita tahu ternyata ini dia mengatakan itu, sesuatu yang dia katakannya itu sudah terjadi di masa lampau. Dia mengatakannya sedang dilakukan sekarang. Dia mengatakannya itu baru rencana atau yang akan datang, seperti itu. Itulah kenapa fungsinya kita menggunakan verb. Akhirnya dijelaskan nanti dalam bentuk tenses. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal tenses, kita hanya mengenal keterangan waktu. Misalnya sekarang, kemarin, yang akan datang. Misalnya saya belajar. Kapan saya belajar? Saya belajar sekarang. Berarti sekarang. Saya belajar kemarin. Saya belajar tahun lalu. Saya belajar 2 hari yang akan datang. Saya belajar besok. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia hanya mengenal keterangan waktu. Dalam bahasa Inggris nanti ada keterangan waktu, tetapi verbnya atau kata kerja dalam belajar tadi, dalam kalimat yang saya ucapkan tadi apa, yaitu belajar, ternyata kata kerjanya itu harus disesuaikan. Oke, kita lihat di function di sini. Fungsi dari present continuous tense adalah untuk menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan sekarang. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya sedang apa? Saya sedang membuat video rekaman. Apa yang kalian melakukan sekarang? Kalian sedang menyimak pembahasan materi dari saya. Berarti kalau misalnya dibuat kalimat I am listening to the video, misalnya seperti itu. Saya sedang mendengarkan sebuah video. Saya sedang melihat sebuah video. I'm watching a video. I am watching. I'm watching a video. Ciri utamanya adalah penggunaan verb ing. Misalnya sing menjadi singing, watch menjadi watching, study menjadi studying, kemudian run lari menjadi running, walk berjalan menjadi walking. Dan hal yang paling penting adalah sebelum verb ing itu didahului dengan to be, yaitu berupa is, am, atau are. Kalau was were boleh nggak, Bu? Nggak boleh, karena itu nanti digunakan untuk
past continuous tense. Khusus present continuous tense, to be yang digunakan hanya is, am, dan are. Contohnya is singing atau am singing atau are singing. Is singing itu untuk she, he, it, atau Anna, atau satu nama orang, satu nama benda, satu nama hewan. Am hanya untuk I. Are itu untuk they, we, dan you. They are singing, you are singing, seperti itu. Untuk pola kalimat secara umum, subjek, predikat, objek. Subjeknya itu adalah Dewi, Ayu, dan si hitam, atau satu nama orang, proper name. Kemudian predikatnya adalah berupa to be dan verb ing. To be-nya itu is, am, are tadi, kemudian verb-nya ditambahi ing. Kemudian objek dan atau adverb. Adverb ini nanti berhubungan dengan keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan lain-lain. Contoh kalimatnya. Nih. I am singing loudly. I am singing loudly. Saya bernyanyi dengan lantang. Berarti I itu sebagai subjek, am to be, singing itu verb ing, loudly adverb of, jadi keterangan cara. She is singing in the bathroom. Dia bernyanyi di kamar mandi. She sebagai subjek, is sebagai to be, singingnya verb ing tadi, in the bathroom itu keterangan tempat, adverb of place. Kemudian they are singing my song. Mereka menyanyikan lagu saya. They sebagai subjek, are sebagai to be, singing verb ing, my song adalah objek, ya, objek. My song itu berupa objek. Nah, untuk penggunaan dari present continuous tense ini, penggunaan to be disesuaikan dengan subjeknya. I dengan am, seperti yang saya jelaskan tadi, I dengan am, is untuk he, she, it, terus are untuk yang jamak. Oke, kita buat kalimat 9. Contohnya di sini, penggunaan kata swim, artinya berenang. Kalau tambah ing menjadi swimming. Oke, sorry ada gangguan lagi. Contohnya, I am swimming in the swimming pool. I am swimming in the swimming pool. Di situ hanya tertulis in the pool ya. I am swimming in the pool. Saya berenang di kolam renang. He is swimming in the pool. Sama kalimatnya, hanya berbeda di to be, yaitu am dan is. She is swimming in the pool. Sama dengan he. The bear is swimming in the pool. The bear itu apa? Beruang. Beruangnya cuma satu, berarti dia menggunakan is. Kata-kata yang lain sama. Is swimming in the pool, is swimming in the pool, is swimming in the pool, sama dengan he dan she. Barack Obama is swimming in the pool. Berarti Barack Obama itu kan nama orang. Nama orang jumlahnya berapa? 1. Berarti dia juga menggunakan is. The personals of Republic are swimming in the pool. Kenapa ini menggunakan are, tidak menggunakan is? Karena personelnya Republik itu kan berarti orang yang lebih dari 1. Makanya tadi saya bilang bahwa jamak menggunakan are. Berarti di sini yang membedakan dengan yang semua adalah are. Semua to be-nya disesuaikan dengan subjek. Kemudian they are swimming in the pool. Jamak ya, they itu adalah bentuk jamak, lebih dari 1. Mereka itu lebih dari 1. You are swimming in the pool. Ya, they, we, are you.
Si hitam, he, it itu menggunakan is, they, you itu menggunakan are, I menggunakan am. You are swimming in the pool. Kenapa you itu menggunakan are? Karena you itu bisa untuk tunggal dan untuk jamak. Kamu berenang di kolam renang. Kalian berenang di kolam renang. Sama-sama menggunakan you. Jadi you itu bisa untuk jamak dan bisa untuk tunggal. Kemudian yang terakhir, your mother and you, ibumu dan kamu dan ibumu. Your mother and you are swimming in the pool. Ibumu dan kamu berenang di kolam. Kenapa menggunakan are? Karena lebih dari satu orang. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris membedakannya cuma kalau untuk present itu I pasti menggunakan am. Orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal itu siapa aja tahu? Dia yang jumlahnya tunggal satu itu menggunakan is. Selain itu, kamu dan semua orang atau siapapun yang jumlahnya lebih dari satu itu menggunakan are. Begitu ya. Perbedaannya hanya di situ. Kalau kalian nanti sudah paham, sudah memegang kuncinya di sini, insya Allah nanti kedepannya nanti gampang, ya. Pegangan ini dipegang sampai di tenses-tenses yang lain. Tinggal nanti is berubah menjadi apa, kalau di lampau are berubah menjadi apa, gitu. Tapi pegangannya di situ, harus kuncinya harus kuat di situ dulu. Oke, next. Kemudian kita ke part 2, yaitu membandingkan ya. Oke, contoh di sini. Simple present tense. Ada contoh kalimatnya. Simple present tense kemarin fungsinya apa toh? Fungsinya untuk menunjukkan kegiatan yang menjadi kebiasaan, habit, atau fakta. Misalnya, she swims in the swimming pool. Berarti dia berenang di kolam renang. Maksudnya apa toh? Dia itu berenang di kolam renang itu sesuatu yang dikerjakan secara berulang, menjadi kebiasaan. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap 1 bulan sekali. Berarti bisa ditambahkan seperti ini. She swims in the swimming pool every day. She swims in the swimming pool every week. She swims in the swimming pool every month. Setiap bulan. Atau she usually swims in the swimming pool. Dia biasanya berenang di kolam renang, nggak pernah di pemandian, misalnya nggak pernah di kali gitu ya. Oh, dia itu kalau berenang selalu di kolam renang, nggak mau di sungai. Nah, berarti itu she swims in the swimming pool. Oke, kemudian untuk present continuous tense, kita lihat perbedaannya di sini. She is swimming in the swimming pool. Perbedaannya di mana? Ya, hanya di predikatnya. She sama-sama she, in the swimming pool sama-sama in the swimming pool, ya. Ini in the swimming pool, ini juga in the swimming pool. Yang berbeda hanya di swim-nya. Yang simple present tense itu karena dia kebiasaan menggunakan verb 1, karena dia she, dia ditambah s. Swim menjadi swims. Kalau untuk present continuous tense, dia to be plus verb ing, she is swimming. Begitu ya. Jadi kalau ditanya, do you know the difference between the sentences above? Ya paling pasti ada kalau dari bentuk kalimatnya ya ini verb 1 tambah s, ini verb ing depannya ada to be. Kalau dari fungsi jelas beda, fungsinya ini untuk kebiasaan, ini untuk sedang dilakukan sekarang. Sebenarnya ada fungsi-fungsi lain, nanti bisa dibaca di buku, tapi fungsi paling utama adalah itu, paling ketara. Nah, kita ke sini, perbedaan simple present tense dan present continuous tense. Ini ada keterangan, ini ada simple present tense, dan di sini ada present continuous. Contoh kalimat. She swims in the swimming pool. I swim with my brother.
She menggunakan swim tambah s. She swims, he swims, it swims, the bear swims, my brother swims, dan seterusnya. Orang ketiga tunggal itu pasti tambah s. Kalau I menggunakan tidak tambah s. Artinya menggunakan verb satu asli. Pola kalimatnya subject plus verb 1 plus object, atau untuk tambahi adverb. Misalnya, she swims in the swimming pool every day. She swims in the swimming pool every night. Usually, seldom, always. She always swim in the swimming pool. She always swims in the swimming pool. She usually swims in the swimming pool. She seldom swims in the swimming pool. Dia jarang berenang di kolam renang, gitu ya. Ada keterangan waktunya di LKS itu sudah ada kemarin. Kemudian untuk present continuous tense, she is swimming in the swimming pool, I swim. Ini untuk belakangnya alias untuk objeknya atau adverbnya itu bisa diganti-ganti, nggak berpengaruh. Jadi hanya berpengaruh itu pada verbnya. Verbnya dipengaruhi oleh subjek. Pokoknya kata kuncinya dalam tenses itu hanya subjek dan verb. Yang lain tidak akan pernah berubah. Pola kalimatnya, kalau ini subjek verb 1 objek, kalau ini subjek to be verb ing plus objek. Gitu ya. Gampang ya. Fungsinya ini satu kebiasaan, ini sedang dilakukan sekarang. Gitu aja. Pokoknya kalian pegang kunci ini, nanti insya Allah kalian bisa. Nah, ini untuk penanda waktu ya. Ada perbandingannya lagi. Penanda waktu itu apa toh? Tapi tidak harus selalu ada ya adverb of frequency pada simple present. Nih misalnya always, usually, sometimes, seldom, rarely, every day, every time, every week, and so on. Jadi itu penanda waktu. Selalu, biasanya, kadang-kadang, jarang, setiap hari, setiap saat, setiap minggu. Kalau present continuous itu sekarang, dengarkan, listen, look, lihat, lihat, berarti kan sedang terjadi sekarang. Lihat, itu ada anak menangis. Untuk present continuous tadi yaitu menggunakan now, sekarang, listen, dengarkan, look, lihat. Present continuous, contohnya I'm going to school now. Kalau untuk di simple present, I always go to school early. I go. I menggunakan verb 1 go. Kalau I di present continuous menjadi I am going to school. Di simple present itu menggunakan always, kemudian di present continuous itu menggunakan now. She swims in Wahid Hotel every week. Dia berenang di Hotel Wahid setiap minggu. Look, lihat, dia sedang berenang di Hotel Wahid. Look, she is swimming in Wahid Hotel. Jadi, penempatan adverb of frequency umumnya setelah subjek. Berarti I always, I usually, I sometimes, she always, she usually, she sometimes, they seldom, they rarely, they every, gitu ya. Kecuali untuk everyday dan kawan-kawan itu. Everyday itu di belakang. Misalnya I go to school every day, I go to school every time, I swim in the swimming pool every week, misalnya seperti itu. Oke, sudahkah kalian paham dengan materi tersebut? Ini saya buat video ini karena memang kemarin ada yang meminta. Oke, apakah kalian butuh video atau suara penjelasan? Jika iya, silakan komen di timeline e-learning. Kemarin sudah ada yang komen. Oke, saya buatkan videonya. Dan saya minta maaf sekali lagi, seperti yang saya jelaskan di depan, saya katakan di depan bahwa jika ada gangguan dalam video ini mohon diabaikan aja ya. Selamat belajar, semoga terus semangat, semoga lancar untuk mempelajari materi ini. Ingat bahwa untuk mempelajari tenses paling penting adalah mengetahui, menghafalkan, memahami penerapan subjek dan verbnya. Oke, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.